Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ananda bertemu lagi dengan Ustazah pada hari ini pada mata pelajaran matematika. Pada hari ini kita akan belajar matematika, akan membahas debit. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Amin. Ananda tetap semangat ya belajarnya. Apakah Ananda sudah semangat untuk belajar hari ini? Oke, kalau sudah semangat, kita mulai pembelajaran kita ya Ananda. Oke. Sebelumnya, apa itu debit? Debit adalah kecepatan aliran zat cair pada satuan waktu. Jadi, pembelajaran debit ini sangat berhubungan dengan volume dan waktu. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas debit, volume, dan waktu. Oke Ananda, ini adalah konversi satuan volume. Oke, di sini Ananda bisa membaca perubahan-perubahan satuan volume, yaitu dari mili bisa kita ubah ke cc dan lain-lain sebagainya. Jadi Ananda bisa baca di sini ya. Dan yang ini adalah konversi satuan waktu. Hubungan satuan waktu perubahannya itu dari menit ke detik, dari jam ke menit, dan sampai ke abad dan tahun. Di sini juga Ananda bisa membaca perubahan atau konversi satuan waktu dan volume. Oke Ananda, di sini kita mau mengubah satuan volume menjadi satuan volume lainnya. Contohnya 8 meter pangkat 3 atau meter kubik sama dengan titik-titik desiliter. Penyelesaiannya, untuk menjawab soal ini Ananda harus mengubah satuan meter kubik menjadi desimeter kubik terlebih dahulu karena setara dengan satuan liter. Jadi 8 meter pangkat 3 kita ubah terlebih dahulu menjadi desimeter pangkat 3. 8 kali 1000. Kenapa dikali 1000? Karena meter ke desimeter itu satu tangga. Satu tangga ke bawah. Jadi kalau satu tangga ke bawah itu kan kalau dia pangkat 3, kita kalikan 1000. Kalau dia naik satu tangga, kita bagikan 1000. Gitu. Jadi karena dia meter ke desimeter turun satu tangga, maka kita kalikan 1000 menjadi 8000 desimeter pangkat 3. Karena 1 desimeter pangkat 3 itu sama dengan 1 liter, oleh karena itu 8000 desimeter pangkat 3 sama juga artinya dengan 8000 liter. Oke Ananda? Oke, selanjutnya ya Ananda. 500 kiloliter sama dengan titik-titik dekameter kubik. Penyelesaiannya, yang pertama kita ubah dulu terlebih dahulu kiloliter ini menjadi liter. Kita ubah dulu terlebih dahulu menjadi liter ya. Jadi caranya yaitu kita kalikan dengan 10. Karena dia 3 tangga turun dari kiloliter ke liter itu turun 3 tangga, maka kita kalikan dengan 10 sebanyak 3 kali. Jadi 500 dikali 10 dikali 10 dikali 10 liter. Jadi hasilnya sama dengan 500.000 liter. Karena liter itu sama dengan desimeter pangkat 3, oleh karena itu 500 liter sama juga artinya dengan 500.000 liter sama dengan 500.000 desimeter kubik. Oke,
Karena sekarang satuannya sudah menjadi desimeter kubik, dari desimeter kubik kita ubah menjadi dekameter pangkat 3. Dari desimeter kubik ke dekameter pangkat 3 adalah jarak 2. Naik 2 tangga, berarti kita bagi 1000. Kenapa bagi 1000? Karena dia naik naik berarti kalau naik itu kita bagi. Kenapa dengan 1000 kok nggak dengan 10? Karena dia pangkat 3. Kalau tidak pakai pangkat berarti 10, kalau pangkat 2 berarti 100, kalau pangkat 3 berarti 1000. Oke, dari desimeter pangkat 3 ke dekameter pangkat 3 itu jaraknya 2 tangga. Naik 2 tangga berarti kita bagikan dengan 1000 sebanyak 2 kali. 500.000 bagi 1000, setelah itu baru 500.000 lagi hasilnya kita bagikan lagi dengan 1000. Maka hasilnya 0,5 dekameter kubik. Jadi 500 kiloliter sama juga artinya dengan 0,5 dekameter kubik. Oke Ananda, sampai sini. Semoga paham ya Ananda. Selanjutnya kita akan membahas rumus debit. Oke, untuk mencari debit kita membutuhkan 3 persamaan. Yang pertama yaitu jarak. Jarak itu yang sebelah atas, K kecepatan, dan W itu sebagai waktu. Jadi, di sini kita menggunakan segitiga JKW. Jika kita mencari J atau jarak, maka rumusnya adalah K dikali W. Karena K itu yang di bawah dikali W. Jadi yang di bawah ini kita kalikan. Sedangkan ketika kita mencari K itu yang di sini yang di bawah, yang sebelah bawah kiri, maka yang atas kita bagikan dengan yang bawah, yaitu J dikali W. Karena garis mendatar ini sebagai pembagi dan garis lurus ini, tegak ini adalah sebagai pengkali. Jadi jika yang ditanyanya J, maka kita akan mengkalikan antara K dan W. Jika K yang ditanya, maka kita akan membagikan J dan W. Dan jika W yang ditanya, maka kita akan membagikan J dan K. Oke, jadi garis mendatar ini sebagai pembagi dan garis tegak ini sebagai pengkali. Oke Ananda, sekarang kita akan menentukan contoh soal menentukan debit. Seorang petugas pom bensin sedang mengisikan bensin ke tangki sebuah mobil. Sebanyak 36 liter bensin diisikan dalam waktu 2 menit. Berapa liter per menit debit aliran bensin tersebut? Oke, cara penyelesaiannya kita buat dulu terlebih dahulu yang diketahui. Yang diketahui yaitu volume 36 liter dan waktu 2 menit. Berarti yang diketahui adalah V dan W. Yang ditanya adalah debit. Jadi rumusnya adalah debit sama dengan volume per waktu atau volume dibagi waktu. Sama dengan 36 liter dibagi 2 menit. Sama dengan 18 liter per menit. Jadi debit aliran bensin adalah 18 liter per menit. Soal selanjutnya, menentukan waktu. Jika debit air 10 meter kubik per menit dan volume kolam 1.600.000 liter, berapa menit waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam tersebut? Oke, cara penyelesaiannya kita buatkan dulu atau kita tuliskan dulu terlebih dahulu yang diketahui. Yang diketahui adalah debit. Debit katanya adalah 10 meter kubik. Dan volume sama dengan 160.000 liter. Kita ubah dulu terlebih dahulu ke desimeter kubik. Karena liter itu sama dengan desimeter kubik, yaitu 160.000 desimeter kubik. Setelah desimeter kubik kita ubah ke meter kubik, yaitu kita bagi 1000 karena tangganya
satu tangga. Jadi hasilnya 160 meter kubik. Yang ditanyakan adalah waktu. Jadi W yang ditanya. Jawab, W sama dengan volume dibagi debit. Sama dengan 160 dibagi 10. Sama dengan 16 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam adalah 16 menit. Soal selanjutnya, menentukan volume. Suatu hari, debit air sungai berantas 160 mm pangkat 3 atau kubik per menit. Berapa sentimeter pangkat 3 atau kubik volume air mengalir selama 8 jam? Yang diketahui adalah debit 140. Kita ubah terlebih dahulu ke sentimeter kubik. Jadi yang milimeter ini kita ubah ke sentimeter kubik per menit. Jadinya 0,14 cm kubik. W, waktu sama dengan 8 jam. Jam kita ubah ke menit. Jadi 8 dikali 60 sama dengan 480 menit. Karena 1 jam sama dengan 60 menit. Yang ditanyakan adalah volume. Volume sama dengan debit dikali waktu. Debitnya sama dengan 0,14 cm kubik per menit dikali 480 menit sama dengan 67,2 cm kubik. Jadi, volume air yang mengalir adalah 67,2 cm kubik. Oke, Ananda, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa Ananda pahami dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.